Jadi anak kos itu unik. Katanya bebas, tapi dompet sering nangis. Awal bulan merasa kaya, akhir bulan mendadak jadi ahli bertahan hidup. Makan harus mikir, nongkrong mau ikut, tapi mikir 2 kali. Beli kopi 1 gelas, rasanya seperti keputusan hidup. Masalahnya bukan karena kamu boros sepenuhnya. Masalahnya, ngatur uang anak kos itu memang seni. Di video ini kita bahas cara mengatur uang ala anak kos. Hemat, tapi tetap bisa nongkrong. Tanpa harus sengsara, tanpa harus pura-pura sibuk biar nggak diajak keluar. Kalau kamu anak kos atau pernah jadi anak kos, atau lagi belajar hidup mandiri, video ini cocok buat kamu. Masalah keuangan anak kos biasanya bukan soal kecil atau besar uangnya, tapi soal tidak tahu batas. Uang bulanan datang langsung terasa banyak. Belum dihitung makan, belum dihitung transport, belum dihitung kebutuhan dadakan. Dan yang paling sering, biaya nongkrong yang katanya cuma sekali. Orang tua kirim uang, tapi kita hidup seolah uang itu tidak punya batas. Orang sukses ngatur uang itu bukan karena pelit, tapi karena tahu prioritas. Dan anak kos yang tenang finansialnya. Bukan yang paling hemat, tapi yang paling sadar. Kesalahan pertama, tidak pernah bikin pembagian uang dari awal. Uang masuk, dipakai dulu, menyesal belakangan. Kesalahan kedua, merasa nanti juga ada. Padahal uang bulanan itu harus cukup sampai akhir bulan. Kesalahan ketiga, ngikutin gaya hidup teman kos. Padahal kondisi keuangan tiap orang beda. Dan kesalahan keempat, menganggap hemat itu menyiksa, padahal hemat yang benar justru bikin hidup lebih tenang. Ini dasar yang wajib. Misalnya uang kos kamu sebulan 1,5 juta, 2 juta, atau 2,5 juta. Berapapun jumlahnya, wajib dibagi. Prinsip simpel, 50-60 kebutuhan wajib. Makan, kos, listrik, transport, 20-25. Tabungan, tambah dana, aman. Walau kecil, yang penting konsisten. 10-15% social life. Sisanya untuk cadangan kecil. Anak kos yang santai itu bukan yang paling jarang nongkrong, tapi yang nongkrong pakai jatah. Makan adalah pengeluaran terbesar anak kos. Bukan berarti harus makan mie instan terus. Triknya campur antara masak, warteg, dan jajan. Jangan tiap hari beli minum. Beli galon bareng teman kos. Jangan lapar mata. Dan satu hal penting, lapar bikin boros. Orang lapar cenderung beli apa saja. Makanya atur jam makan itu penting. Buat keuangan juga, ini bagian favorit. Anak kos bukan gak boleh nongkrong. Justru nongkrong itu penting. Buat relasi, buat mental, buat hiburan. Tapi caranya harus benar. Prinsip nongkrong anak kos. Nongkrong bukan tiap ngajak harus ikut. Pilih tempat, bukan ikut tempat. Satu minum, harus nambah. Nongkrong boleh, gengsi jangan, dan ingat. Nongkrong itu jatah, bukan keharusan. Hemat bukan berarti hidup susah. Hemat itu soal kesadaran. Orang yang tenang finansialnya. Tidak membuktikan apa-apa ke orang lain. Tidak gengsi, bilang lagi irit. Tidak memaksakan gaya hidup. Ingat satu kalimat ini. Hemat bukan buat orang tua, tapi buat diri kamu sendiri. Dana aman itu penting. Apalagi buat anak kos. Bukan dana besar. Bahkan 50.000, 100.000 per bulan sudah cukup. Tujuannya kalau sakit, kalau uang telat, kalau ada kebutuhan mendadak, dana aman, ketenangan. Dan anak kos yang punya dana aman, hidupnya jauh lebih santai. Nggak perlu ribet. Cukup catat pengeluaran manual atau aplikasi. Pisahkan uang nongkrong. Jangan simpan semua uang di satu tempat. Sisakan saldo aman. Hal kecil, tapi efeknya besar. Uang anak kos itu terbatas. Tapi stres itu pilihan. Kalau kamu tahu batas, tahu prioritas, tahu kapan bilang cukup, kamu tetap bisa makan layak, nongkrong, hidup tenang, nggak drama akhir bulan.
Jadi anak kos itu memang proses. Belajar mandiri, belajar bertanggung jawab, dan belajar ngatur diri, termasuk ngatur uang. Kamu tidak harus sempurna, cukup progres. Sedikit lebih sadar dari bulan lalu, itu sudah maju. Kalau video ini membantu, share ke teman kos kamu. Karena jadi anak kos itu berat, tapi jauh lebih ringan. Kalau tahu caranya,